Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatus Tsaniyah fi syarhi fi syarhi matnil Jurmiyah karya Imam Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Kita sudah masuk di af'al wa anwa'uha, fi'il dan jenisnya. Sekarang hukumnya. Qal, beliau berkata, ahkamul fi'li, hukum fi'il. Setelah kita tahu bahwa fi'il itu ada 3, madi, mudhari, amr, maka tentunya di tahap ini adalah kita perlu tahu hukumnya. Qal, beliau berkata, fal madi maftuhul akhiri abada, wal amru majzumu abada, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Masya Allah, ini kesimpulan untuk hukum fi'il. Walaupun pendek sekali, tapi ini berguna untuk kita sebagai pemula. Beliau berkata fal madi, maka fi'il madi maftuhul akhiri abada. Maftuh akhirnya selama-lamanya. Ini takbir ini. Jadi fi'il madi itu apapun terjadi, maka dia di fathah akhirnya selama-lamanya. Paham ya? Walaupun antum lihat di dhamma, maka itu adalah fathah muqaddaro. Atau antum lihat sukun, maka itu fathah muqaddaro. Ini menurut mereka. Karena ada 2 jenis takbir untuk madi. Ini yang baru sekarang. Sebelumnya kita sudah tahu sebelumnya. Bahwa fi'il madi itu mabni di atas 3 kan. Kalau bersambung dengan waw, maka mabni di atas dhammah. Kalau bersambung di atas dhamir berharokat ta, ti, tu, na, maka di atas sukun. Selain ini fathah. Jadi madi, fi'il madi. Kalau antum dapat misalnya seperti kataba. Kalau sebelumnya dia mabni di atas fathah, kecuali bersambung dengan waw, maka baru dia di dhammah menjadi katabu. Kan begitu. Dan mabni di atas fathah, kecuali bersambung dengan ta, tu, ti. Paham kan? Maka akan mabni di atas sukun. Seperti misalnya, ya, katab tu, sukun kan? Selain 2 ini, maka fathah. Kan begitu yang kita tahu sebelumnya. Sekarang penulis, kalau di matan Jurmiyah enggak. Dia enggak peduli ini semua. Pokoknya mabni di atas fathah selama-lamanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ini dhammah? Kata Bung, dia bilang ini fathah. Ya, muqaddarah. Dia adalah fathah muqaddarah. Ini dia bilang, fathah disembunyikan. Nah, karena ada waw kan cocok dengan dhammah, munasabah. Ini fathah yang disembunyikan. Terus katab tu kan sukun, tetap juga. Dia bilang fathah muqaddarah. Kenapa disukun? Karena ini disukun karena fi'il tidak ada yang 4 hurufnya semua berharokat. Tidak ada di dunia ini ada fi'il atau ada kata yang kalau dia 4 huruf, seluruh hurufnya berharokat. Tidak ada. Pasti ada 1 yang sukun. Paham ini? Tidak ada. Karena itu kata mereka, di sukun ini sebenarnya katanya fathah. Paham ini ucapan penulis? Jadi penulis bilang langsung dia permudah. Fi'il madi di fathah selama-lamanya. Kalau antum lihat di dhammah, fathah muqaddarah. Kalau antum lihat di sukun, fathah muqaddarah. Intinya fathah semuanya. Ini sebenarnya lebih mudah. Iya kan? Dapat fi'il madi pokoknya semuanya fathah.
Paham kan? Ucapan penulis. Semuanya apa? Fathah. Kalau antum dapat di dhammah, fathah muqaddaro. Kalau antum dapat di sukun, fathah muqaddaro. Langsung saya bilang begitu. Fathah yang disembunyikan. Antum terserah mau pilih yang mana. Antum mau pilih yang ulama lain yang mengatakan bahwa dia tidak fathah selama-lamanya. Paham ya? Dia akan berubah dengan dhammah kalau bersama dengan waw. Akan berubah dengan sukun kalau bersama dengan ta, ti, tu, na. Paham kan? Selain itu fathah. Paham tabir penulis? Ini kata beliau rahimahullah. Berikutnya, wal amru majzumun abada. Kalau ini tidak ada protes. Tidak ada lagi dua. Bila dikatakan dua cara tadi itu seperti itu. Al amru majzumun abada. Fi'il amr dijazm selama-lamanya. Antum tahu kan fi'il amr diambil dari fi'il? Fi'il amr diambil dari fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari sahih akhir, diapain dia? Huruf terakhirnya fi'il amr. Kan sukun. Kalau fi'il mudhari mutal akhir, kan hilang huruf terakhirnya. Kalau fi'il mudhari af'alul khamsah, kan penghapusan nun. Sekarang fi'il mudhari sahih akhir dijazm. Apa tandanya? Ana tanya antum, fi'il mudhari sahih akhir kalau dijazm apa tandanya? Sukun. Berarti sama tak? Fi'il amr mu'tal akhir kalau dijazm. Fi'il amr kalau mu'tal akhir apa kalau dijazm? Penghilangan huruf illa. Fi'il mudhari af'alul khamsah kalau dia dijazm. Penghilangan huruf nun. Maka yang boleh bilang fi'il amr dijazm selama-lamanya. Artinya sama dengan fi'il mudhari dijazm. Dah? Antum lihat. Yad'u. Yaktubuna. Yaktubu. Perhatikan itu? Iya. Antum jadikan dulu fi'il amr di sini. Yad'u. Kan udah nah yaktubuna tubu yaktubu tub. Perhatikan. Ini penghilangan apa? Penghilangan apa di sini? Udu. Wow. Kan begitu? Kalau uktubu penghilangan apa? Penghilangan apa? Nun. Kan begitu? Uktub. Uktub apa? Sukun. Kan begitu? Coba jazm ini. Yad'u jazm. Penghilangan apa? Penghilangan apa? Wow. Sama kan? Yaktubuna. Jazm. Lam. Penghilangan apa? Nun. Kan begitu? Sama kan? Yaktubu. Masukkan jazm. Penghilangan apa? Penghilangan dhammah menjadi sukun. Lihat. Sama? Fi'il mudhari yang dijazm dengan fi'il amr? Pertanyaan. Sama? Sama enggak fi'il amr dengan fi'il mudhari yang dijazm? Sama? Paham ucapan penulis? Fi'il amr dijazm selama-lamanya. Tahu itu ucapan? Fi'il amr dijazm selama-lamanya. Bukan kemasukan alat penjazm. Jangan sampai untuk pahami kemasukan alat penjazm. Bukan. Fi'il mudhari, fi'il amr dijazm selama-lamanya. Maksudnya? Tanda mabninya sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Kalau mu'tal akhir, mabni penghilangan akhir. Kalau af'alul khamsah, mabni penghilangan nun. Kalau sahih akhir, mabni di atas sukun. Sama? Makanya boleh bilang pendek sekali. Fi'il amr dijazm selama-lamanya. Maksudnya apa? Yaitu tanda mabninya sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Dipaham maksudnya? Yaitu mabninya sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Paham ini ucapan? Pendek sekali.
Fi'il amar dijazm selama-lamanya. Apakah fi'il amar kemasukan alat penjazm? Tidak. Tanda mabninya sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Paham ucapan ini Afgan? Yakin? Gimana Umair? Baik. Selesai fi'il madhi, selesai fi'il mudhari, selesai fi'il amar. Sekarang wal mudhari. Mudhari beda. Kata beliau, fi'il mudhari itu adalah makana fi awwalihi, apa yang ada di awalnya, ihdaz zawaidil arba'i, salah satu tambahan yang 4. Apa yang ada di awalnya, salah satu tambahan yang 4. Ya allati yang yajma'uha qauluka, yang ucapan kamu mengumpulkannya menjadi anaitu. Nah, kapan ada fi'il mudhari maka pasti di awalnya ada huruf apa Ayub? Anaitu. Paham ini? Kapan ada fi'il mudhari? Cirinya pasti ada anaitu. Wa huwa marfu' hukumnya. Wa huwa marfu'un abada. Fi'il mudhari dirofa selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun. Sampai masuk padanya alat penasab. Au jazimun. Atau masuk padanya alat penjazm. Kalau masuk alat penasab maka dia dinasab. Kalau masuk alat penjazm maka dia dijazm. Nanti kita akan mengetahui alat-alat penasab dan alat-alat penjazm. Di sini beliau lupa singgung sedikit. Coba beliau singgung fi'il mudhari mabni juga kalau bersambung. Kan ini beliau singgung semua fi'il mudhari. Fi'il amar mabni, fi'il madhi mabni. Kalau beliau kasih tahu juga bahwa fi'il mudhari itu juga bisa mabni. Pada berapa keadaan? Kita sudah ambil pelajaran sebelumnya. Pada 2 keadaan. Kalau bersama dengan nun taukid atau nun niswa. Fi'il mudhari kalau bersama dengan nun taukid. Mabni di atas fathah. Kalau bersama dengan nun niswa. Sukun. Iya kan? Sudah lewat sebelumnya. Kita katakan. Yaktubu. Kalau bersambung dengan nun taukid yang bertasdid. Apa jadinya? Yaktubanna. Kan mabni di atas apa? Fathah. Demikian pula kalau bersambung dengan nun niswana. Maka dia disukun. Menjadi apa? Yaktubna. Jelas kan? Akan jadi yaktubanna fathah. Kalau yang ini maka akan menjadi sukun. Yaktubna. Selain itu baru dibilang marfu selama-lamanya. Selain 2 ini. Kalau tidak bersambung dengan nun taukid. Kalau tidak bersambung dengan nun niswa. Maka akan marfu selama-lamanya. Paham ini? Akan marfu selama-lamanya. Sampai masuk padanya alat penasab atau alat penjazm. Paham Abu Sulaiman? Yakin? Ahmad Sabri? Paham? Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Kata beliau saya katakan. Ba'da an bayyanal musannifu anwa'al af'al. Setelah penulis menjelaskan jenis-jenis fi'il. Syara'a. Maka belum memulai. Fi bayani dalam menjelaskan. Ahkami hukum. Kulli nau'in minha. Setiap jenis darinya. Itu dari fi'il itu. Fahukmul fi'ilil madhi. Ini langsung pertama. Maka hukum fi'il madhi. Al-bina'u alal fathi. Dia mabni di atas fathah. Wahadal fathu imma dhahir wa imma muqaddar. Lihat penulis Muhyiddin rahimahullah beliau ikut seperti yang penulis jelaskan. Kalau antum baca nanti Tuhfatul Wasabiyah, penulisnya tidak ikut. Beliau bilang fathah selama-lamanya kecuali bersama dengan waw. Kecuali bersama dengan ta, ti, tu. Kan beda-beda penulis dalam menjelaskan. Paham kan? Iya. Kalau Muhyiddin belum ikut apa yang dikatakan oleh Ibn Ajurum.
Jadi beliau berkata, binanya di atas fathah. Fathahnya itu bisa nampak, bisa muqaddar. Bisa fathahnya nampak, bisa juga disembunyikan. Kita lihat. Wa ammal fathu dhahir. Adapun fathah yang nampak. Fafis sahihil akhirin. Maka beliau tegaskan pada sahih akhir. Tahu sahih akhir ya? Yang akhirnya itu bukan alif waw. Iya. Pada sahih akhir. Alladzi lam yattasil bihi. Pada sahih akhir. Yang tidak bersambung dengan waw jama'atin. Walad domiru rof'in mutaharik. Yang tidak bersambung dengan waw jamaah. Tidak pula domir rofa yang berharokat. Nah, ini. Ini maksudnya tadi. Ini kan, Ana bilang tadi kan, bahwa fi'il mudhari akan mabni di atas fathah. Jadi beliau bilang kalau sahih akhirnya, ini sahih akhir namanya. Huruf ba. Kemudian tidak bersambung dengan waw ini. Ini namanya waw jamaah. Paham kan? Dan tidak bersambung dengan domir berharokat ini nih. Ta, ti, tu. Nah, kemudian na. Kemudian na yang panjang ini namanya domir mutaharik. Domir yang berharokat. Paham ini? Domir yang berharokat. Jadi beliau bilang, dia akan mabni di atas fathah. Kalau sahih akhir. Paham kan? Terus tidak bersama dengan waw jamaah. Tidak bersama dengan domir berharokat. Paham ini? Itu tati itu nana. Jelas ini? Itu yang beliau katakan. Masya Allah. Wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'a. Terus beliau tambahkan, tadi kan ucapan beliau kalau dia sahih akhir, seakan-akan berarti di sini akhirnya itu bukan alif, bukan waw, bukan ya. Sebenarnya kalau beliau perpendek itu lebih bagus sekali. Nah, seharusnya bilang saja fi'il mudhari akan mabni di atas fathah nampak. Nah, kalau tidak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan ta, ti, tu, domir berharokat. Itu saja. Paham ini? Akan fathah nampak. Dan akhirnya bukan alif. Karena kalau akhirnya ya, akhirnya waw nampak. Akhirnya waw kan da'awa. Nah, akhirnya ya kan rodiya. Kenapa? Jadi sebenarnya bisa saja bilang dia akan fathahnya disembunyikan kalau bersama dengan waw jamaah. Kalau bersambung dengan domir berharokat. Kalau bersambung dengan kalau akhirnya alif. Kalau akhirnya alif. Karena kalau akhirnya waw nampak. Kalau akhirnya ya nampak. Paham kan? Iya. Makanya beliau tapi nanti beliau ulang setelahnya. Jadi kata beliau. Saya ulangi wa ammal fathuh dhahir. Adapun fathah yang nampak pada fi'il madhi. Fafis sahihil akhir. Maka dia akan nampak pada fi'il mudhari sahih akhir. Malam yattasil bihi. Selama tidak bersambung dengannya. Waw jama'atin satu. Tidak bersambung dengannya waw jama'ah. Wala domiru rof'in mutahari. Tidak bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Antum langsung sudah tahu ya. Domir rofa mutaharik itu apa. Wakada. Demikian pula fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'a. Demikian pula fathahnya itu akan nampak pada setiap yang akhirnya waw atau ya. Paham ini? Akan nampak pada setiap akhirnya waw atau ya. Semuanya berarti nampak. Kecuali yang bersama dengan waw atau domir berharokat atau akhirnya alif. Atau akhirnya alif. Jadi antum bisa katakan seperti itu lebih pendek. Antum bisa katakan, semuanya nampak. Fathahnya. Kecuali bersambung dengan waw, bersambung dengan domir berharokat, dan akhirnya alif. Tiga saja. Nah, tiga saja. Semuanya nampak kecuali tiga itu. Tapi tiga itu sebentar akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, tapi terpisah. Tidak dikecualikan langsung. Terpisah di berikutnya. Nah contoh akroma. Wa qadima. Wa safaro. Wa nahsafarot. Zainabu. Wa hadarat. Su'adu.
wa radiya, wa syakiya, wa nahtarwa, badua. Lihat semuanya itu. Semua yang belum contohkan itu dari fi'il madhi, apakah 3 huruf atau lebih dari 3 huruf, semuanya tetap di atas apa? Fathah. Dohir. Fathahnya semuanya nampak. Karena tidak ada bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Ada rodiyat, ada safarot, itu kan bukan domir berharokat, itu sukun. Itu sukun. Paham Sapri? Paham Sapri? Wa amal fathul muqaddaru. Sekarang masuk, adapun fathah yang disembunyikan. Bahwa ala thalathati anwa'in. Maka dia di atas 3 jenis. Karena dia di atas 3 jenis. Li'annahu imma ayyakun. Karena dia terkadang menjadi 1. Muqaddaron li ta'addur. Dia disembunyikan karena ta'addur. Paham? Kadang dia sembunyikan karena ta'addur. Antum pasti tahu. Kapan ini Ayub disembunyikan karena ta'addur? Kapan kira-kira? Sebelum kita baca antum sudah tahu ini. Kita sering bilang. Kapan ini disembunyikan karena ta'addur? Kalau berakhiran alif. Paham kan? Karena berakhiran alif. Lihat kata beliau. Wahu wahada fi kulli ma kana akhiruhu alifa. Ini disembunyikan fathahnya karena ta'addur pada semua fi'il madhi yang berakhiran alif. Jelas ini? Semua fi'il madhi yang berakhiran apa? Alif. Contoh, da'a, sa'a, yaitu antum ubah wawunya menjadi alif. Kan asalnya da'awah. Kalau waw nampak. Paham ini? Tapi kalau antum ubah, waw kan berharokat. Sebelumnya fathah, antum ubah menjadi apa? Alif. Nampak atau tidak jadinya? Tidak akan pernah nampak. Da'a jadinya. Da'a. Contoh lain. Sa'a. Beliau contohkan 1 lurus, 1 bengkok. Untuk memberitakan kepada antum. Alifnya itu terserah. Apakah alif lurus atau alif apa? Bengkok. Aslinya waw atau aslinya siapa? Ya. Yang penting kalau dia alif. Maka fathah muqaddarah. Ta'adur. Kata beliau fakulun minhuma. Maka setiap dari keduanya. Fi'ilun madin. Dia adalah fi'il madhi. Mabniun ala fathin muqaddarin. Alal alifi. Mabni di atas fathah yang disembunyikan pada alif. Mana min dhuhriha at-ta'adzuru. Yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur. Yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur. Dipahami ini? Kemudian berikutnya beliau bilang. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaron lil munasabah. Dan terkadang fathahnya disembunyikan karena penyesuaian. Tentunya kalau diisimkan penyesuaiannya kalau bersambung dengan ya. Nah, ya mutakalim. Kalau di fi'il tidak ada ya mutakalim. Maksudnya ini, wow. Wow, lihat. Kata bu, seharusnya kan kata bau. Kata bu, seharusnya apa? Kata bau. Kan begitu kan kata bah. Seharusnya antum bilang kata bau. Apa maksudnya? Kata bau. Tapi wow cocok dengan siapa? Wow cocok dengan siapa? Jadi ini dhamma untuk munasabah. Sebenarnya fathah. Paham ya? Lihat yang beliau katakan. Jadi wa imma ayyakunal fathu muqaddaron. Dan terkadang fathahnya itu menjadi ditakdirkan lil munasabah. Alasannya karena penyesuaian. Lihat yang beliau katakan. Wadhalika fi kulli fi'lin madin. Demikian itu terjadi pada seluruh fi'il madhi. Ittasala bihi wawu jama'atin. Yang bersambung dengannya wawu jama'ah. Paham? Yang bersambung dengan wawu jama'ah. Nah, katabu. Dia bilang apa? Fathah muqaddarah. Penghalang dari nampaknya. Munasabah. Sa'idu. Lihat. Fakullun minhuma
maka setiap dari keduanya fi'lun madhi. Itu fi'il madhi. Mabniun ala fathin muqaddarin. Tetap di atas fathah yang disembunyikan. Ala akhirihi, di atas akhirnya. Mana amin duhriha, penghalang dari nampaknya. Istighalul mahalli, sibuknya tempat. Istighal, sibuk. Bisa antum terjemahkan tersibukkan. Karena makna ifta'ala mutawatir. Tersibukannya tempat itu biharokatil munasabah. Dengan harokat penyesuaian. Iya. Apa artinya istighol tadi, Sapri? Mana saya baca, Sapri? Lihat bukunya, jangan menghayal. Jangan menghayal, Sapri. Tidak akan lari tak kalar. Nah. Lihat bukunya. Mana amin duriha, yang menghalangi dari nampaknya. Saya ulang ini untuk Sapri. Mana amin duriha, yang menghalangi dari nampaknya. Istighol, sibuknya atau tersibukannya. Al-mahal, tempat itu. Tersibukannya tempat itu. Biharokatil munasabah. Dengan harokat penyesuaian. Paham Sapri? Sibuk dengan harokat penyesuaian. Wawawul jama'ati ma'akullin minhuma fa'il. Sementara wawu jamaah bersama setiap dari keduanya sebagai apa? Fa'il. Kan wawu jamaahnya itu sebagai fa'il. Pelaku dari pekerjaan. Fa'il. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Dia tetap di atas sukun, berada dalam kedudukan apa? Rafa. Dipaham ini? Paham Rio? Siapa yang belum paham? Ini yang belum katakan ini. Jadi belum katakan fathah muqaddaro. Penghalangnya munasabah. Dikasih cocok antara wawu dengan harokat sebelumnya dhammah. Seharusnya fathah. Ayub? Paham Ayub? Jadi nanti semua antum lihat fi'il madhi di dhammah karena bersambung dengan wawu, maka langsung antum bilang fathah muqaddaro. Di atas i'rabnya penulis. Fathah muqaddaro. Penghalangnya munasabah. Di atas i'rabnya penulis. Kalau i'rab yang lain kan langsung saja mabni di atas dhammah. Paham? Itu lebih mudah daripada ini. Kalau ini kan butuh alasan. Terserah antum mau repot sedikit atau mau tidak repot. Nah, kan kalau jadi setiap antum dapat begini, kata Bu, ada dua bentuk i'rabnya. Antum bisa katakan mabni di atas dhammah. Selesai. Nah, selesai. Tidak perlu antum bilang alasannya apa. Paham kan? Wawu fa'il. Sudah. Fi'il madhi mabni di atas dhammah, wawu fa'il. Kan mabni itu kan bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun. Kenapa kita paksakan fathah semua? Sementara mabni itu kan bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, bisa sukun. Antum sudah lewat kan? Bahwa i'rab ada 4 kan? Rofa, nasab, khofat, jazm. Kan begitu. Mabni juga ada 4. Dhammah, fathah, kasroh, sukun. Kan begitu. Kenapa kita paksakan fathah semuanya? Maka tapi antum bisa ikuti. Mana antum mau? Jadi kalau antum mau ikuti penulis, antum bilang begini. Ini kata Bu, mabni di atas fathah. Paham ini? Kenapa dhammah? Dhammah ini adalah munasabah. Fathahnya mana? Muqaddaro. Fathah muqaddaro. Paham kan? Mana amin duria al munasabah. Paham? Jadi kalau antum mau panjang, silakan. Mau pendek, silakan. Antum boleh pilih. Kadang mereka ini i'rab ini i'rab penulis, ini i'rab kufi. Sekolah bahasa Arab di Kufa. Dia i'rabnya semua fathah. Kalau dhammah fathah muqaddaro. Kalau sukun fathah muqaddaro. Ada i'rab Basra. Sekolah bahasa Arab di Basra. Mereka i'rabnya sesuai dengan yang nampak. Kalau yang nampak dhammah, bilang dhammah. Yang nanti yang nampak sukun, bilang sukun. Kan mabni juga bisa di atas
sukun. Dipahami ini? Terserah antum pilih mana. Ini panjang, terus ada yang pendek. Kemudian berikutnya wa imma ayyakunal fatuh muqaddaron. Ini repot ini. Kadang juga fathahnya itu disembunyikan dan ini yang ketiga. Tadi kan alasannya ta'adzur yang pertama. Yang kedua alasannya adalah munasabah. Ini yang ketiga. Wa imma yakunal fatuh muqaddaron. Dan terkadang fathahnya itu disembunyikan. Lidaf'i untuk menolak. Li untuk daf'i menolak. Karohati dibencinya. Tawali berturut-turut. Arba'i mutaharrikat. 4 huruf yang berharokat. Ini antum perlu perhatikan ini. Agak jadi kufah, dia persulit dirinya. Jadi kalau antum dapat kata-kata ba. Antum dapat kata ba. Bersambung dengan domir ta. Kan asalnya kan kata bata. Kata bata. Paham ini? Karena fi'il mudhari menurut mereka. Mabni di atas fathah selama-lamanya. Pertanyaannya. Tapi kenapa disukun di kitab? Katabta. Mereka bilang. Karena sukun ini. Untuk menghindari. Berturut-turutnya 4 harokat dalam satu kata. Kan kalau antum bilang. Kata bata. Berarti berapa yang berharokat? 4 huruf semuanya apa? Berharokat. Tidak ada dalam bahasa Arab. Maka untuk menolak itu disukunlah huruf terakhirnya. Paham ini? Paham alasannya? Ini alasan mereka? Fadil? Jadi tidak ada dalam bahasa Arab satu kata hurufnya ada 4 jumlahnya semua berharokat. Misalnya ada kata ya. Ada kata dalam bahasa Arab begini. Ini 4 huruf. Tidak mungkin ini dama-dama. Tidak mungkin. Ini bacaannya dam-dama. 1 bersukun. Paham ini? Dipahami gini? 1 apa? Bersukun. Pasti. Tidak mungkin 4-4-nya berharokat. Tidak akan mungkin. Tidak ada. Berdasarkan penelitian. Nah. Ketika kata ba. Antum sambungkan dengan ta. Jadi berapa huruf? Jadi berapa huruf? 4. Seharusnya mabni di atas fathah. Tapi tidak ada dalam bahasa Arab. Kata yang 4 hurufnya berharokat. Maka alasannya disukun. Alasannya disukun. Mereka bilang mabni di atas fathah muqaddarah. Paham? Paham ini enggak? Mabni di atas fathah muqaddarah. Sukunnya apa alasannya? Lidaf'i karohati tawalil amsal. Atau arba' mutaharrikat. Untuk menolak, mengangkat. Berturut-turutnya 4 huruf berharokat dalam satu kalimat. Ini alasannya. Beliau bilang lidat ikarohati tawali arba'i mutaharrikat. Untuk menolak, mengangkat, dibencinya berturut-turut 4 berharokat. Wadhalika fi kulli fi'ilin madi. Demikian itu pada setiap fi'il madi. Ittasala bihi yang bersambung dengannya domiru rof'in mutaharrik. Domir rofa yang berharokat. Siapa tadi itu domir rofa berharokat? Anak kasih antum di papan. Nah, domir rofa mutaharrik. Mana tadi? Ta, ti, tu, na. Paham? 5 itu. Domir rofa berharokat itu semuanya 5. Ta, ti, tu, na. Paham ini jadinya? Dan terhitung itu 3. Kalau ulama bahasa Arab lebih, itu kan semuanya 5. Tapi sebenarnya 3. Karena ta bisa harokatinya 3. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa doma. Kemudian na, kemudian na. Kan jadinya berapa? 3 saja. Itulah domir rofa berharokat. Semua fi'il madhi kalau bersambung dengan itu sukun. Jangan antum takut. Bersambung dengan itu langsung antum sukun. Lihat. Kata il-fa'ili seperti tafa'il. Wa nun niswa dan nun niswa. Wa nunin niswati dan nun niswa. Nun niswa itu na. Nah katab tu. Katab ta. Katab ti. Wa katab na. Wa katab na.
Paham ini? Semua itu yang Anda contohkan tadi. Fakullu wahidin. Maka setiap salah satu. Min hadil af'al dari fi'il-fi'il ini. Fi'ilun madin, fi'il madi. Mabniun al-fathi. Ala fathin muqaddarin. Lihat ucapan penulis. Mabni di atas fathah yang disembunyikan. Di atas ini belum ikuti alurnya Ibn Ajurum. Belum ikuti apa yang dibilang oleh siapa? Di Matan Jurmiyah. Karena Ibn Ajurum kan bilang. Maftuhun abada. Di fathah selama-lamanya. Ya begini jadinya. Paham ini? Begini jadinya. Jadi kalau ada yang disukun. Bilang. Fathah muqaddar. Fathah yang disembunyikan. Ala akhiri di atas akhirnya. Mana amin duhuriha istighalul mahalli bisukunil arid. Mana amin durihi. Penghalang dari nampaknya. Istighal sibuknya. Tersibukannya. Al-mahal tempat itu. Bisukunil arid. Dengan sukun yang muncul. Dengan sukun yang muncul. Arid muncul. Dengan sukun yang muncul. Lidaf'i untuk menolak. Karohati dibencinya. Tawali berturut-turut. Arba'i 4 mutaharikat. 4 berharokat. Itu alasannya. Alasannya panjang sekali. Dan yang antum terserah. Ini kan begini. Antum bilang begini. Katab tu. Nah, kalau antum di atas pendapat penulis. Antum akan bilang begini. Fi'il madi. Mabni al-fathin muqaddarin. Nah. Al-fathin muqaddarin. Mana amin duria. Kan ketika antum sembunyi. Harus kasih tahu alasannya. Ketika antum bilang fathah sembunyi. Harus antum ungkapkan alasannya. Kenapa sembunyi? Mana amin duria. Istighalul mahalli. Terus. Lidaf ikarohati. Tawali. Arba' mutaharrikat. Panjang. Paham kan? Tapi kalau antum pilih pendapatnya Basroh. Langsung bilang. Katabtu. Fi'il madi. Mabni ala sukun. Selesai. Tu. Fa'il. Kan sukun nampak. Tidak perlu antum kasih alasan kenapa sukun. Kan memang sudah nampak. Paham? Silakan antum pilih yang panjang. Atau yang pendek. Tidak apa-apa. Paham ini kan? Jelas ini? Nah, ini beda. Ini buku ada 2 syarah. Bahkan ada banyak syarah. Tapi yang kita terakhir ini paling sering baca salah satu dari 2 syarah. Ini satu. Tuhfatul Saniyah. Yang kedua Tuhfatul Wusobiyah. Tuhfatul Saniyah sama Tuhfatul Wusobiyah beda dalam menjelaskannya. Satu ikut penulis. Satu tidak ikut penulis. Kan boleh kita tidak ikut penulis. Kita memilih yang lebih ringan. Nah, makanya yang lebih pendek penjelasannya dalam hal ini adalah Tuhfatul Wusobiyah. Bukan Tuhfatul As-Saniyah. Paham ini? Yang lebih pendek karena alasannya lebih pendek. Jelas kan? Kemudian kata beliau taknya. Ya, beliau bilang tadi ya. Arba'u mutaharikat. 4 berharokat. Fima huwa kal kalimatil wahidati. Pada apa yang sudah seperti satu kata. Dah? 4 harokat yang berturut-turut. Pada kata yang sudah seperti satu kata. Kan sudah Anda bilang tadi. Kalau satu kata dalam bahasa Arab 4 huruf. Maka tidak akan pernah semua hurufnya apa? Berharokat. Ini sama ini. Sudah seperti satu kata. Isinya berapa huruf? 4 huruf. Isinya 4 huruf sudah seperti satu kata. Sudah seperti satu kata. Wata auna awin nun. Sementara ta atau na atau nun tadi. Fa'ilun semuanya itu sebagai fa'il. Mabniun alat dom. Ada fa'il mabni di atas dhammah seperti tu. Awil fatih atau mabni di atas fathah seperti na. Awil kasri atau kasr seperti ti. Awil sukun atau mabni di atas sukun. Nah seperti na. Paham ini kan? Kalau ini kan gini. Kalau domir ini kan Masya Allah. Kalau tu antum bilang mabni di atas dhammah. Kalau ta antum bilang mabni di atas fathah. Kalau ti antum bilang mabni di atas kasroh. Kalau na antum bilang mabni di atas apa? Fathah. Kalau na kan ini ada. Ini kan ada.
ada na begini, ada na. Kalau na antum bilang mabni di atas fathah. Kalau na antum bilang mabni di atas sukun. Karena sukun itu akhirnya. Paham ini? Itu kalau domir. Itu kalau domirnya. Jelas ini? Fi'il madhi. Jadi ini fi'il madhi. Berarti inti dari semua penjelasan ini semua mabni di atas fathah. Cuman fathahnya terbagi dua. Ada dohir, ada muqaddaro. Paham ini? Ada dohir, ada muqaddaro. Jelas? Selesai untuk fi'il madhi. InsyaAllah besok baru kita masuk fi'il amr.